Bab 681 Kultivasi. Apakah kamu mau ikut dengan kami dan pergi ke zona benua? Duan Muqing menatap Zhao Feng dengan ekspresi serius. Dimensi itu benar-benar hening saat Duan Muqing dan Purple Saint Partial Spirit keduanya menunggu jawaban Zhao Feng. Wajah Zhao Yufei sedikit merah, dan dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan menggigit bibirnya. Jelas bahwa dia gugup. Pada saat ini, mereka semua menunggu Zhao Feng. Emosi melintas di wajah Zhao Feng sebelum dia menarik napas panjang. Zhao Feng, jika Anda ikut dengan saya ke zona benua, ancaman dari Kaisar Maut akan berkurang secara dramatis. Duan Muqing berkata, setiap orang yang hadir tahu tentang Pursuit of Death. Roh suci parsial ungu mengirimnya pesan pribadi, Zhao Feng, aku tahu kau masih memikirkan tunanganmu, tetapi kemungkinan dia masih hidup pada dasarnya nol. Anda dan Zhao Yufei telah berteman sejak Anda masih muda, dan garis keturunan Anda saling melengkapi. Kalian berdua akan membentuk kombinasi yang tak tertandingi. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit mencoba membujuk Zhao Feng. Bukan hanya tentang masa depan muridnya, ini juga dapat mempengaruhi kebangkitan keluarga Duanmu. Gelombang-gelombang. Zhao Feng menghela nafas panjang tetapi menggelengkan kepalanya. Saya hanya akan pergi ke zona benua setelah saya mengkonfirmasi apakah Qinxin mati atau hidup. Hanya dengan demikian saya akan mengikuti kata hati saya dan tidak meninggalkan kekurangan. Petik 2. Mendengar itu, tubuh Zhao Yufei bergetar dan matanya menjadi merah dan berlinang air mata. Duan Muqing menghela nafas panjang. Dia dan roh suci Sein ungu tidak berkata apa-apa lagi. Pilihan Zhao Feng mengikuti kata hatinya. Dia tidak menyesal. Pada saat yang sama, ini menyangkut kondisi jantungnya saat ini. Jika Zhao Feng melawan hatinya, itu akan mempengaruhi kultivasinya di masa depan. Zhao Feng tahu bahwa mengikuti Duan Muqing akan mengurangi bahaya seminimal mungkin, tetapi Zhao Feng tidak pernah melupakan janjinya atau wajah itu. Sosok elegan yang tenang dalam pakaian putih yang tampak seperti dewi dari sebuah lukisan. Zhao Feng juga berpikir bahwa peluang Liu Qinxin masih hidup hampir nol. Zhao Feng dan teman-temannya kembali ke istana kaisar. Zhao Feng, kita akan pergi setelah beberapa bulan menggunakan arai teleportasi zona spiritual. Pada saat itu, Anda dapat pergi ke Floating Dream Spiritual Zone menggunakan arai. Petik 2. Duan Muqing memberitahunya. Zhao Feng membungkuk dan meninggalkan istana. Saudara Feng, jika Anda memilihnya, maka saya tidak akan menjadi roda ketiga. Saya akan pergi. Wajah Zhao Yufei pucat pasi tetapi memiliki ketegasan yang kuat untuk itu. Yufei, Zhao Feng berteriak. Tampaknya Yufei ingin membentuk batas yang jelas dengannya. Zhao Yufei menghilang, dan mata kiri Zhao Feng bisa melihat garis besar dunia kecil. Dia menghela nafas dan pergi. Di dunia kecil reruntuhan Sein ungu. Yufei, jangan terlalu sedih. Dia akan kembali ke sisimu cepat atau lambat. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit berkata. Air mata di mata Zhao Yufei belum kering, dan dia menggigit bibirnya. Tapi bagaimana kalau dia masih hidup? Zhao Yufei merasa seolah-olah 1000 pedang telah menusuk hatinya. Apakah pilihan Zhao Feng berarti bahwa tunangannya adalah prioritas nomor 1? Yang paling mengkhawatirkannya adalah bahwa Liu Qinxin mungkin masih hidup. Bersantai, Purple Saint Partial Spirit menghibur, Liu Qinxin kemungkinan besar tidak hidup. Zhao Feng hanya mengikuti hatinya, kalau tidak, dia tidak akan bisa melewatinya. Anda tidak mengerti pria, jangan terlalu merepotkannya. Petik 2, saya berharap begitu. Zhao Yufei mulai tertawa. Itu seperti bunga yang mekar setelah hujan, tetapi dia masih berdoa di lubuk hatinya. Tolong, Liu Qinxin, jangan muncul. Selama Liu Qinxin tidak hidup, maka tidak ada yang bisa mengancam posisinya di hati Zhao Feng. Di puncak spiritual utama, Zhao Feng kembali ke tempatnya dan mulai tenang. Sejak dia menggunakan air mata Putri Duyung, keadaan hatinya sejernih kristal. Masih ada beberapa bulan sampai aku meninggalkan tanah suci bela diri sejati. Saya perlu menggunakan waktu ini untuk meningkatkan kekuatan saya dan menggiling Intent of Death. Petik 2. Zhao Feng tahu betapa pentingnya ini. Pursuit of Death hanya akan semakin dekat. Raja normal tidak dapat mengancamnya sekarang, tetapi Kaisar Maut pasti akan datang secara pribadi. Zhao Feng membagi pikirannya menjadi 3. Salah satu dari mereka fokus pada pelemahan Intent of Death, dan yang lainnya memahami Scarlet Destruction Wind Lightning dengan menggunakan Dragon Flame Wine dan Lightning Cloud Wine.
Yang ketiga fokus pada memahami Wings of Wind and Lightning. Di Demigod Forgotten Garden, Zhao Feng telah berhasil memahami teknik terbang sayap petir dan membuka jalan ke jalan lain. Kaisar petir angin paling terkenal karena kecepatannya. Sayap angin dan petir sangat penting. Petik 2. Zhao Feng tahu itu. Kaisar petir angin dinobatkan sebagai kaisar tercepat, dan dia telah berhasil melarikan diri bahkan dari Purple Knight Secret Lord sebelumnya. Jika aku bisa memahami maksud dari kaisar petir angin dan mencapai puncak kecepatan, kaisar maut tidak akan bisa melakukan apapun kepadaku bahkan jika dia menemukanku. Zhao Feng menantikan hal itu. Dari semua keterampilan di dunia, hanya kecepatan yang tidak memiliki kelemahan. Logika ini masih berlaku untuk raja dan kaisar. Kaisar petir angin mengejar kecepatan dan pelanggaran maksimal. Karena itulah Zhao Feng menggunakan salah satu pikiran untuk memahami sayap angin dan petir. Tiga pikiran itu berfokus pada tiga arah yang berbeda. Grinding the intent of deed akan mengurangi bahaya. Memahami penghancuran Scarlet Wind Lightning akan meningkatkan kekuatannya. Wings of Wind and Lightning akan meningkatkan peluangnya untuk melarikan diri. Melarutkan bahaya, meningkatkan kekuatan, meninggalkan rute pelarian. Pikiran Zhao Feng jernih saat dia menganalisisnya dengan cermat. Rencana ini bisa dianggap sempurna. Karena dia mengolah teknik 10.000 ilahi pikiran, hanya Zhao Feng yang bisa fokus pada tiga mata pelajaran sekaligus. Waktu berlalu. Sebulan kemudian, niat maut dalam jiwa Zhao Feng perlahan mulai melemah. Meskipun tidak banyak, itu masih memiliki efek. Pemahaman tentang Wings of Wind dan Lightning semakin meningkat. Bagaimanapun, Zhao Feng telah menggunakan Wine Dewa Ilusi dan sudah memahami niat raja dan tujuan mata. Taktik pertempuran dan teknik rahasia yang terkandung dalam Wings of Wind and Lightning membuka pintu baru bagi Zhao Feng. Teknik terbang Lightning Wings menjadi lebih halus. Zhao Feng bisa langsung menyingkat Wings of Wind dan Lightning untuk menghindar. Selain itu, Zhao Feng juga memahami sedikit teknik pertempuran rahasia Wings of Wind and Lightning, seperti Lightning Wings Wind Flash dan Wind Lightning Wings Slash. Lightning Wings Wind Flash menggunakan Wings of Wind dan Lightning untuk meningkatkan kecepatan seseorang secara dramatis. Biasanya, Lightning Wings Wind Flash dapat meningkatkan kecepatan seseorang hingga 10 kali lipat. Kecepatan seorang raja sudah mengerikan, jadi meningkatkan kecepatan dengan jumlah berapapun sulit. Namun Lightning Wings Wind Flash dapat meningkatkan kecepatan seseorang setidaknya beberapa kali dan berpotensi mencapai lebih dari 10 kali. Kaisar petir angin telah mengembangkan flash angin sayap petir hingga batasnya dan dapat meningkatkan kecepatannya sebanyak 16 kali. Pada kecepatan itu, bahkan beberapa dewa suci tidak bisa menyusul kaisar petir angin. Tentu saja, energi yang dikeluarkan adalah jumlah yang sangat besar, jadi itu hanya ledakan singkat yang cocok. The Wind Lightning Wings Slash adalah menggunakan sayap petir yang berputar cepat dan menebas ke arah musuh, menyebabkan kerusakan kritis. 10.000 tahun yang lalu, banyak dari mereka yang mati karena Wind Lightning Wings Slash adalah ahli Void God Realm. Angin petir berwarna merah muncul di telapak tangan Zhao Feng, dan itu berisi aura penghancuran dan api. Petir angin berwarna emas dan gelap dengan peringkat lebih tinggi mengandung maksud khusus dari Kaisar Petir Angin, yang mengurangi energi yang digunakan untuk mempertahankan petir angin penghancur Scarlet dan membuatnya lebih stabil. Petir angin penghancur Scarlet terlalu kacau. Petir dan api sama-sama kekuatan ekstrim, dan memiliki kekuatan angin yang ditambahkan juga. Petir angin penghancur Scarlet terlalu kacau dan sulit dikendalikan. Sangat mudah untuk melukai diri sendiri di tahap selanjutnya. Petik 2. Zhao Feng bergumam. Kaisar petir angin telah terluka beberapa kali juga karena menumbuhkan petir angin penghancur Scarlet, termasuk bahaya yang mengancam hidupnya. Namun, mata spiritual Dewa Zhao Feng bisa melihat setiap perubahan dalam petir angin penghancur Scarlet. Kemungkinan elemen yang berselisih akan diperhatikan olehnya sebelum itu bisa terjadi. Selama bulan lalu, dia juga menggunakan Dragon Flame Wine dan Lightning Cloud Wine. Kedua anggur ini berada pada level yang sama dengan Illusion God Wine, dan mereka memiliki elemen fire dan lightning masing-masing. Namun, energi yang terkandung dalam kedua anggur itu sangat mendominasi. Meskipun keberadaan Zhao Feng telah mencapai tahap seorang raja dan pembelaannya sangat kuat, tubuhnya dirusak oleh anggur. The Dragon Flame Wine berisi aura menyala dari keturunan naga flaming kuno. Zhao Feng merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terbakar ketika dia minum wine naga api, dan dia hampir berubah menjadi abu,
Tapi untungnya, dia memiliki garis keturunan air dan es, yang memungkinkannya untuk bertahan hidup. Efek dari kedua anggur ini mengejutkan, dan mereka sangat meningkatkan jumlah penghancuran Scarlet True Yuan di tubuh Zhao Feng. Potensi Dragon Flame Wine, Lightning Cloud Wine, dan darah demigod meledak di tubuh Zhao Feng. Setengah bulan kemudian, Zhao Feng akhirnya selesai menyerap dua kekuatan, dan dia mencapai satu langkah lebih jauh dalam pemahamannya tentang Scarlet Destruction Wind Lightning. Kultivasi Zhao Feng menerobos melewati tahap tengah Great Origin Core Realm dan terus meningkat. Aku sudah memahami lebih dari 50% dari petir angin penghancur Scarlet. Kedua anggur ini memang layak berada di level yang sama dengan Illusion God Wine. Petik 2. Zhao Feng sangat gembira. Semuanya masih di bawah dasar bahwa ia hanya minum beberapa teguk dari Dragon Flame Wine dan Lightning Cloud Wine. Dia percaya bahwa, jika dia minum sedikit lebih banyak dan berkultivasi, Scarlet Destruction Wind Lightning-nya akan menjadi lebih kuat. Pada hari ini, Zhao Feng menggunakan aura realem mimpi kuno untuk memperbaiki asal-usul Scarlet Destruction Wind Lightning, membuatnya lebih stabil. Unsur bentrok dengan mudah diselesaikan. Orang harus tahu bahwa Kaisar Petir Angin telah panik sejak lama tentang masalah ini. Zhao Feng mengangguk, masalah elemen yang berselisih dengan yang lain telah diselesaikan olehnya, dan sekarang dia bisa mencoba untuk menggabungkan senjata pembunuh lain. Weng gelombang-gelombang, sebuah kepala hitam muncul di depan Zhao Feng, dan itu memancarkan aura terlarang. Hati anak demigod dan kucing pencuri kecil di cincin logam kuno keduanya melompat. Kepala yang mengalami kesengsaraan dewa. Kegembiraan dan harapan melintas di mata Zhao Feng. Kekuatan kesengsaraan dewa membalas setiap sumber kekuatan dari semua pembudidaya di dunia. Bab 682 Rencana 10.000 Sekte Petir. Anak kecil demigod dan kucing kecil pencuri itu bergerak sedikit ketika kepalanya dikeluarkan. Warisan petir angin Zhao Feng ini sudah luar biasa, jika dia mampu menggabungkan kekuatan kesengsaraan petir, maka kekuatannya akan meningkat secara keseluruhan, anak demigod khawatir. Kekuatannya pulih dengan cepat, dan dia sekarang hampir di tingkat tengah Great Origin Core Realm, tetapi tingkat Zhao Feng menjadi lebih kuat membuatnya waspada. Semakin jauh menyusuri jalur kultivasi, semakin sulit. Kecepatan kultivasi demigod anak dapat digambarkan sebagai perjalanan ribuan mil setiap hari, tetapi setelah mencapai tingkat raja, kecepatan kultivasinya akan melambat secara dramatis. Tidak peduli berapa banyak potensi dalam setetes esensi darah demigod, itu masih terbatas. Pada saat yang sama dalam waktu, beberapa raja di Tanah Suci bela diri sejati yang mengkhususkan diri dalam petir merasakan kepala, terutama yang dari 10.000 petir sekte. Weng gelombang-gelombang. Pedang petir merah dan hitam dalam 10.000 petir sekte mulai bergetar, dan rantai menjepitnya mulai berdentang. Pedang lightning merah dan hitam yang disegel oleh arai terdekat mulai menunjukkan tanda-tanda tindakan yang tidak biasa, seolah-olah itu bersemangat dan takut pada saat yang sama. Sua, dua sosok muncul di sebelah pedang merah dan hitam. Dua kaisar terlihat tertutup oleh cahaya yang luar biasa. Satu adalah seorang penatua dengan wajah yang gelap sementara yang lain seorang wanita yang tertutup dengan warna-warna yang mempesona. Aura petir kesengsaraan dewa telah muncul lagi, dan kali ini, itu bahkan lebih kuat dari 2 kali sebelumnya. Satu-satunya hal yang bisa membuat pedang petir gelisah dan bersemangat adalah petir God Tribulation. Di masa lalu, pedang petir ini disempurnakan oleh petir God Tribulation, dan seorang jenius dari zona benua memahami kekuatan petir dari itu dan menjadi dewa. Petik 2. Kedua kaisar mulai berbicara, dan mata mereka beralih ke puncak spiritual utama dari klan suci mistik sejati. Petir dari kesengsaraan dewa sangat menarik bagi 10.000 petir sekte yang menghususkan diri dalam petir. Bagaimanapun, di masa lalu, ada seorang jenius yang menggunakan kekuatan ini untuk mencapai puncak dunia ini. Jika aku benar, gumpalan God Tribulation Lightning ini berasal dari bagian terpenting, kepala, kata wanita itu setelah berpikir. Tubuhnya tertutup petir multi-warna. Setiap busur kecil itu sudah cukup untuk menghapus desa kecil. 1000 kegelapan suci dan klan suci mistik sejati telah mendapatkan bagian dari mayat tribulasi dewa, tetapi mereka pasti tidak akan memberikan apapun kepada kita. Tetua berwajah gelap menghela nafas. 10.000 petir sekte adalah sekte yang paling dekat dengan negara adidaya bintang 3 di True Martial Secret Land. Mereka memiliki beberapa kaisar, dan mereka semua memiliki kekuatan pertempuran yang sangat kuat. Hehe, mungkin tidak begitu.
Saya mendengar bahwa Kaisar Duanmu akan segera pergi ke zona benua. Itu berarti kita mungkin punya jalan. Perempuan itu tersenyum. Oh, apa yang ada dalam benakmu? Mata sesepuh berwajah gelap itu langsung berbinar. Meskipun kekuatan kesengsaraan petir yang terkandung di kepala mayat tidak sebanyak yang ada di pedang petir, itu masih bisa sangat meningkatkan kekuatan 10.000 petir sekte. Di puncak spiritual utama dari klan suci mistik sejati, Zhao Feng menahan napas saat ia meletakkan tangannya di kepala mayat tribulasi dewa dan merasakan aura petir di dalam. Ledakan, seluruh tubuhnya sepertinya disambar petir ketika aura kuno dan asli dari Lightning mengguncang pikirannya. Hanya gumpalan aura sudah begitu menakutkan, Zhao Feng tertegun. Orang harus tahu bahwa mayat itu sudah berada di dalam kubur. Untuk waktu yang sangat lama, namun tanda-tanda yang ditinggalkan petir masih jelas. Kerusakan yang disebabkan oleh petir kesusahan dewa hampir abadi. Itu terlalu kuat. Kerusakan pada dasarnya abadi. Zhao Feng mulai memahami karakteristik petir kesusahan dewa. Ada banyak garis keturunan, ras, dan spesies yang memiliki kecepatan pemulihan mengerikan, tetapi mereka masih belum mengalami kesengsaraan dewa. Selama beberapa lusin milenium terakhir, tidak ada yang pernah mendengar seseorang menjadi dewa di seluruh Samudra Chang. Kekuatan kesengsaraan dewa terlalu menakutkan, dan kerusakan yang ditimbulkannya abadi. Jika aku bisa menggabungkan maksud kesengsaraan dewa ke dalam warisan petir angin, maka kekuatan petirku akan meningkat setidaknya 10 kali. Hati Zhao Feng bergetar. Ini juga mengapa anak demigod dalam cincin logam kuno khawatir. Meskipun Wind Lightning Inheritance adalah warisan puncak, masih ada perbedaan dibandingkan dengan Purple Saint Inheritance dan beberapa lainnya. Warisan petir angin Zhao Feng bahkan diimbangi oleh tubuh spiritual petir Lei Zhen. Namun, semuanya akan berubah jika kekuatan petir kesusahan kesatuan digabungkan ke dalamnya. Di dalam ruangan, Zhao Feng menutup matanya dan mulai merasakan dan memahami kekuatan petir kesusahan dari kepala. Selama proses ini, kilat di dalam tubuhnya terus bergetar. Ini akan menjadi proses yang panjang untuk menyerap kekuatan dari petir kesusahan-kesusahan. Dewa kesusahan petir telah menyentuh hukum langit dan bumi, dan itu jauh melampaui warisan petir angin Zhao Feng. Zhao Feng tidak tahu harus mulai dari mana, jadi dia tidak mendapatkan apapun dalam 2 hari pertama selain beradaptasi dengan tekanan dari kepala. Tuan, seseorang harus memiliki tubuh spiritual petir yang unik untuk memahami dewa kesengsaraan petir, atau Anda harus memiliki tingkat pemahaman seorang kaisar yang berspesialisasi dalam petir, anak demigod memperingatkan. Dia menyiratkan bahwa Zhao Feng tidak memenuhi persyaratan. Saya punya rencana sendiri, Zhao Feng mencibir dingin. Bagaimanapun, kepala ini adalah anak demigod di masa lalu, jadi ada hubungan di antara mereka. Tepat pada saat ini, di atas puncak spiritual utama, beberapa aura kaisar yang kacau tiba. Junior itu bernama Zhao Feng, keluar. Suara dominan terdengar di udara. Ekspresi Zhao Feng sedikit berubah, dan dia menyingkirkan kepala mayat. 3 kaisar melayang di udara, dan mereka memancarkan aura lightning yang mengejutkan. The Wind Lightning Truyuan dalam tubuh Zhao Feng gemetar gelisah. Tingkat petir mereka terlalu kuat, mereka sebanding dengan kaisar petir angin. Kaisar petir gelap, beberapa raja dan kaisar dalam Mystic True Secret Clan berseru saat sens ilahi mereka memindai melalui udara. Ada total 3 kaisar petir yang hadir. Di kiri dan kanan, ada seorang wanita berpakaian petir multiwarna dan seorang penatua berwajah gelap masing-masing. Di tengah adalah seorang pria jangkung dalam baju besi hitam, dan dia dikelilingi oleh kilat hitam. Melihat dari jauh, dia tampak seperti kaisar kegelapan. Aura kaisar petir gelap ini sangat kuat. Dia berada di level yang sama dengan Tuan. Zhao Feng tertegun. Para raja dan kaisar di puncak spiritual utama dipenuhi dengan kewaspadaan. The Dark Lightning Emperor adalah ahli lightning nomor 1 di Samudra Chang, dan dia memiliki kekuatan pertempuran yang tak tertandingi di antara para kaisar. Itu karena dia bahwa 10,000 Lightning Sekte adalah sekte bintang 2 terkuat, hanya di bawah kekuatan super bintang 3. Setidaknya beberapa lusin sens ilahi hadir, tetapi Zhao Feng tidak keluar. Sekelompok kaisar bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan. Dark Lightning Emperor, mengapa kamu ada di sini? Suara seorang pria yang akrab terdengar di udara. Sua, kaisar Duanmu dengan rambut putihnya muncul di hadapan 3 kaisar 10.000 petir. Hanya dalam waktu singkat, 2 kaisar lainnya juga muncul, Kaisar Guluo dan Kaisar Mikong. Termasuk Duanmu King,
ada 3 kaisar lagi, dan semua raja dan kaisar klan lainnya menggunakan sens ilahi mereka untuk menonton. Bawa Zhao Feng ke sini, kata Kaisar Cahaya Gelap saat dia melayang di udara. Hanya Duan Muking dan beberapa kaisar lainnya di Mystic True Secret Clan yang bisa dibandingkan dengannya. Sua, sua, sua. Dalam sekejap, lusinan Divine Sense terbang dari Tousan Darkest Secret Clan. Ekspresi Kaisar Duanmu berubah ketika dia menyadari mengapa Ten Tousan Lightning Sect berani datang ke sini. Mereka mendapat dukungan dari Tousan Darkest Secret Clan. Selain itu, Kaisar Duanmu akan meninggalkan klan. Ini sudah direncanakan sebelumnya. Kaisar Petir Gelap, jika Anda tidak memberi kami alasan yang baik, kami tidak akan membiarkan Anda melihat Zhao Feng. Kaisar Guluo tersenyum samar, dan suasananya menjadi lebih tegang. Tentu, aku akan memberitahumu alasan kita di sini. Kaisar Petir Gelap tertawa panjang. Puncak spiritual utama adalah sunyi senyap. Dulu ketika Kaisar Petir Angin belum menjadi kaisar, dia bergabung dengan sekte kami sebagai tamu. Selama periode waktu itu, ia mencuri banyak teknik petir yang akan membuatnya terkenal di masa depan. Kami kemudian mengirimkan para ahli untuk membunuhnya, tetapi pencuri itu terlalu cepat, dan ia dinobatkan sebagai kaisar tercepat. Berbicara di sini, Kaisar Petir Gelap berhenti sebentar, dan pandangannya mengamati para kaisar lainnya. Kami pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Kaisar Mikong mulai berpikir, dan beberapa kaisar yang lebih tua menganggukkan kepala. Apa yang dikatakan Dark Lightning Emperor itu benar. Memang, sikap Kaisar Petir Angin itu omong kosong, dan dia menggunakan kecepatannya yang tak tertandingi untuk mencuri harta dan sumber daya dari orang lain. Aku mendengar bahwa dia menyinggung Tanah Suci Ungu Malam dan terbunuh beberapa saat setelah melarikan diri beberapa kali. Diskusi ini datang dari beberapa kaisar lainnya. Pada titik waktu ini, sebagian besar eselon atas dari seluruh Tanah Suci bela diri sejati berkumpul di sini. Bagus bahwa semua orang menjadi saksi. Kaisar Petir Gelap mengangguk. Tapi bagaimana hubungannya dengan Zhao Feng? Seorang Divine Sense Kaisar mencibir. Tentu saja itu berhubungan, kata Kaisar Cahaya Gelap tanpa ragu-ragu. Junior itu adalah pewaris warisan pencuri itu, dan menurut aturan 10.000 petir, kita akan membunuh semua orang luar yang mengolah teknik kita. Membunuh. Mendengar ini, semua orang mulai berbicara. Apa yang akan kalian semua lakukan jika teknik rahasiamu dibagikan oleh pencuri? Tanya Kaisar Cahaya Gelap. Kami akan membunuh mereka atau melumpuhkan kultivasi mereka dan menghapus ingatan mereka. Beberapa Divine setuju. Pada kenyataannya, sebagian besar kekuatan melakukan ini untuk menjaga rahasia kultivasi mereka di bawah kendali mereka. Tidak banyak orang yang berani menyebarkan keterampilan inti pasukan mereka. Bahkan Mystic True Secret Clan memiliki hukuman jika seseorang melakukan itu. Apakah semua itu nyata? Zhao Feng terkejut. Ekspresi Duan Muking sedikit berubah, tapi dia tidak setuju. Kaisar Petir Angin memang pencuri yang melakukan banyak hal buruk, kenang partial spirit Sein Ungu. Hati Zhao Feng bergetar. Semuanya nyata. Kemudian, menurut aturan sekte mereka, Sekte Petir 10.000 memiliki hak untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik mereka. 682 Raja. Bab 683 Clash of Lightning 1. Di udara di atas puncak spiritual utama, beberapa Void God Realm Emperors saling berhadapan diam-diam. Lonjakan sens ilahi berkumpul di sini dan berkomunikasi satu sama lain. Kaisar Petir Angin mencuri esensi dari banyak teknik petir dari 10.000 petir sekte dan kemudian menciptakan gaya petir angin sendiri dari mereka. Baru sekarang Zhao Feng tahu yang sebenarnya. Puluhan ribu tahun yang lalu, sikap Kaisar Petir Angin itu mengerikan, dan dia mencuri banyak hal. The Divine Sense yang hadir tidak berdebat. Bahkan Purple Saint Partial Spirit tidak mengatakan apa-apa. Itu hanya kenyataan. Tidak heran 10.000 petir sekte berani datang ke sini. Karena situasi di dalam Tanah Suci bela diri sejati saat ini seimbang, alasan menjadi prioritas. Selanjutnya, Kaisar dan Petir Gelap Petir mendapat dukungan dari klan 1000 kegelapan di belakang mereka. Apa yang membuatnya lebih rumit adalah bahwa Duan Muking akan meninggalkan klan, yang berarti bahwa dukungan Mystic True Secret Clan terhadapnya pasti tidak sekuat sebelumnya. Rencana yang licik. Hati Zhao Feng menjadi dingin, tetapi pada saat yang sama, muncul pertanyaan, manfaat apa yang didapat 10.000 petir sekte dari ini? Katakan saja apa yang kamu inginkan, jika tidak, melecehkan muridku akan menjadikanku musuhmu.
Duanmu King mencibir dingin ketika dia mulai melepaskan kekuatannya yang luar biasa. Tentu saja kita tidak ingin menjadi musuh Kaisar Duanmu. Wanita dalam kilat multiwarna tersenyum, dan mata Zhao Feng menyala. Seperti yang dia pikirkan, mereka memiliki tujuan. Tidak peduli apapun, Zhao Feng adalah murid inti dari negara adidaya bintang 3, dan ia memiliki seorang kaisar sebagai tuan. Bahkan 10.000 petir sekte tidak ingin menyinggung Void God Realm Emperor tanpa alasan. Selama Zhao Feng menyerahkan Wind Lightning Inheritance dan kepala demigod, kita akan membiarkan ini pergi. Bagaimana kedengarannya? Penatua berwajah gelap berkata, dan para ahli dari Mystic True Secret Clan semua mengerti, tujuan sejati 10.000 petir sekte adalah kepala demigod. Jadi begitu, Zhao Feng tahu dengan jelas, kepala adalah harta yang tak ternilai untuk sekte petir 10.000, sementara Wind Lightning Inheritance memiliki kecepatan puncak dan serangan. Kedua item ini sangat menarik bagi 10,000 Lightning Sect. Kita bisa menyelesaikan ini dengan damai, jika 10,000 Lightning Sekte harus berdiri melawan Mystic True Secret Clan, kata Kaisar Lightning Dark dengan dingin, dan ekspresi beberapa raja dan kaisar dari Mystic True Secret Clan berubah secara dramatis. 10.000 petir sekte berani mengancam kita dengan ini. Kaisar Guluo dan Mikong saling memandang, dan hati mereka berdebar. Di negeri suci bela diri sejati, sekte 10.000 petir adalah sekte 2 bintang terkuat, dan itu adalah yang paling mungkin menjadi negara adidaya bintang 3. Namun, 10.000 petir sekte selalu netral, dan itu adalah inti dari aliansi beberapa kekuatan bintang 2. Jika 10.000 petir sekte bergoyang ke arah klan suci 1000 kegelapan, itu akan sangat buruk bagi klan suci bela diri sejati. Pada saat ini, eselon atas dari Mystic True Secret Clan pecah menjadi diskusi. Konyol, sebuah suara dingin tiba-tiba muncul. Seorang pemuda berambut ungu muncul di bawah Kaisar Duanmu dan teman-temannya. Zhao Feng keluar, banyak sens dan tatapan ilahi mendarat pada pemuda yang dingin ini. Berat, apa yang harus Anda katakan? Kaisar petir gelap mencibir dan melepaskan kekuatan petir kacau. Zhao Feng tahu bahwa dia tidak akan memiliki peluang perlawanan terhadap seorang kaisar. Kaisar berada di puncak alam Dewa Void. Ada perbedaan besar antara mereka dan para raja. Pertama, Kaisar Petir Angin sudah mati. Permusuhannya dengan 10,000 Lightning Sekte dari saat itu telah bubar. Saya sama sekali tidak berhubungan dengannya. Zhao Feng bertindak seolah-olah dia bukan bagian dari itu. Jika Zhao Feng adalah murid atau putra Kaisar Petir Angin, maka itu akan berbeda. Namun, dia adalah murid Duanmu King. Mengerikan. Kaisar berwajah gelap meraung, warisan petir yang Anda kembangkan milik Sekte Petir 1000.000, sehingga Sekte Petir 1000.000 memiliki hak untuk mengambilnya kembali. Salah, Zhao Feng balas berteriak. Semua yang hadir berhenti. Warisan petir yang dipupuk oleh Kaisar Petir Angin bukan murni dao dari petir. Warisannya sudah melebihi 10.000 Sekte Petir, kata Zhao Feng tanpa emosi. Melebihi 10.000 petir sekte. Mata Kaisar Duanmu dan kawan-kawan menyala. Itu benar, dan poin itu sangat penting. Setiap keterampilan di dunia memiliki kesamaan. Jika Wind Petir Inheritance telah melampaui keterampilan 10.000 petir, maka itu tidak lagi terkait dengan 10.000 petir sekte. Itu benar, warisan petir angin bukan hanya dao murni dari petir lagi. Meskipun Wind Lightning Emperor mengerikan, dia memang menciptakan kekuatannya sendiri. The Divine Sense di udara berinteraksi. Wajah Zhao Feng penuh ejekan, Kaisar Petir Angin melampaui leluhur bela dirinya dan menggabungkan dao petir dan dao angin bersama-sama, menjadi kaisar tercepat. Melampaui leluhur bela dirinya, Zhao Feng sangat menekankan hal itu. Berat, tiga kaisar di udara sangat marah sehingga mereka mulai mengguncang dan menggertakkan gigi mereka, tetapi ini adalah kenyataan. Berpikir kembali, tidak ada ahli dari 10.000 petir sekte mampu menangani Kaisar Petir Angin. Setelah Kaisar Petir Angin menjadi kaisar, 10.000 petir sekte hanya bisa kembali dengan enggan. Bagian sejarah ini merupakan penghinaan besar. 10.000 petir sekte penuh trik, dan mereka hanya menggunakan alasan untuk mencoba mendapatkan kepala demigod dan Wind Lightning Inheritance. Nada Zhao Feng menjadi lebih keras, dan pada akhirnya, ekspresi dari ketiganya kaisar buruk rupa. Hahaha, baik. 10.000 petir sekte hanya sekelompok bajingan tak tahu malu yang ingin mencuri dari orang lain. Kaisar Duanmu dan beberapa raja dan kaisar lainnya mulai tertawa. Miao miao,
Kucing kecil pencuri itu muncul dan melambaikan bendera putih dan menari-nari. "Brat, jangan coba-coba menuduh kami." Suara-suara tiga kaisar mulai bergetar dan ekspresi mereka sangat jelek. Mereka ingin melepaskan kemarahan mereka, tetapi hanya Duan Muking dan teman-teman sudah cukup untuk menghentikan mereka. Ini adalah wilayah Mystic True Secret Clan, bahkan jika mereka memiliki 10.000 nyali lagi, mereka tidak akan berani menyerang di sini. "Kalian bertiga nyahlah," Duan Muking dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Itu bukan masalah alasan lagi karena kedua belah pihak memiliki perspektif mereka. Namun, bagaimana bisa tiga kaisar dari 10.000 petir sekte pergi begitu mudah ketika mereka telah merencanakan begitu lama? Kaisar gelap petir dan dua lainnya mulai berdiskusi secara pribadi dengan ekspresi jelek. "Meskipun aku bisa menantang Duan Muking, teknik kayunya melawan kita," kata Kaisar Cahaya Gelap. "Kenapa tidak melakukan ini?" Ketiganya segera punya rencana. Beberapa napas kemudian, "Brat, Anda mengatakan bahwa Kaisar Petir Angin melampaui leluhur bela dirinya dan Sekte Petir 10.000, kata wanita itu. "Itu benar," jawab Zhao Feng tanpa ragu-ragu. "Itulah titik kritis argumennya. Kalau begitu mari kita lihat apakah Wind Lightning Inheritance benar-benar melebihi keterampilan 10.000 petir." Senyum muncul di wajah perempuan itu. "Tunggu, dia hanya seorang junior. Jika Anda ingin bertarung, saya di sini," kata Duanmu King. Tiga kaisar menggelengkan kepala mereka. Mereka jelas tidak akan menantang Duanmu King. Duanmu King adalah kaisar elit, dan dia membudidayakan dao kayu, yang dengan sempurna melawan petir. "Mengapa kita tidak membiarkan jenius nomor satu dari sekte kita, Lei Zhen, menghadapi Zhao Feng? Dengan begitu, dia akan dapat membuktikan apakah apa yang dia katakan itu benar atau tidak," kata Dark Lightning Emperor. "Mereka adalah Void God Realm Emperors, jadi itu tidak benar jika mereka yang bertanding melawan junior yang baru berusia 20 sesuatu tahun." Itu ide yang bagus. Karena kedua belah pihak berdebat, biarkan mereka menggunakan kejeniusan terkuat mereka untuk memutuskan pemenang. Divine Sense yang hadir disetujui. Mereka adalah raja dan kaisar di seluruh tanah suci, dan mereka jelas tidak akan menolak pertunjukan yang bagus. "Zhao Feng, apa yang kamu katakan?" Duanmu King bertanya. "Tentu," Zhao Feng mengangguk. Melihat Zhao Feng mengangguk, mulut Kaisar Petir Gelap dan teman-temannya meringkuk ke atas menjadi senyum puas. Seorang pria jangkung, bertelanjang kaki dengan pedang besar tiba di Mystic True Secret Clan. Lei Zhen, Zhao Feng tidak terkejut melihatnya. Lei Zhen mengolah teknik 5 elemen 10.000 petir, dan dia memiliki tubuh spiritual petir yang mampu melawan sebagian besar keterampilan petir di dunia. Dia telah menjadi lebih kuat. Beberapa murid Kor memandang Lei Zhen dengan waspada. "Zhao Feng, Anda hanya diizinkan menggunakan Wind Lightning Inheritance dalam pertarungan ini. Menang dengan metode lain tidak masuk hitungan." Perempuan itu tersenyum dan berkata. "Itu tidak adil." Ekspresi Duanmu King berubah secara dramatis. Jika itu adalah aturannya, Zhao Feng tidak diizinkan untuk menggunakan garis mata-matanya atau teknik jiwanya. Warisan petir angin hanya akan diserap oleh tubuh spiritual petir Lei Zhen, jadi bagaimana Zhao Feng bahkan harus bertarung? Anda perlu membuktikan bahwa Wind Lightning Inheritance memang melampaui keterampilan 10.000 petir sekte, yang berarti Anda harus melakukannya dengan cara ini, Kaisar Petir Gelap mencibir dingin. Mendengar itu, tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa. Mereka bertengkar tentang apakah warisan petir angin melebihi 10.000 sekte petir atau tidak. Jika Zhao Feng menggunakan metode lain, itu tidak akan membuktikan apapun. "Hehe, selanjutnya, kamu harus mengalahkan Lei Zhen. Jika itu imbang, itu tidak dapat membuktikan bahwa Wind Lightning Inheritance melampaui 10.000 sekte petir." Kaisar berwajah gelap tersenyum licik saat ia menekankan melampaui. Petik 2. Para Divine Sense yang hadir tercengang. 10.000 petir sekte terlalu tak tahu malu. Keuntungan terbesar dari Wind Lightning Inheritance adalah kecepatannya. Bahkan jika Zhao Feng tidak bisa mengurus tubuh spiritual petir Lei Zhen, dia masih memiliki kesempatan untuk mengikat dengan menggunakan kecepatannya, tapi sepertinya 10.000 petir sekte dipersiapkan untuk itu. Persyaratan kami masuk akal. Jika tidak seperti ini, bagaimana seseorang dapat membuktikan bahwa warisan petir angin benar-benar melebihi 10.000 petir sekte? Ekspresi dari tiga kaisar puas. Zhao Feng juga terdiam. Ketiga kaisar ini bahkan lebih cerdik daripada rubah. "Zhao Feng, jika kamu kalah atau seri,
kamu harus menyerahkan kepala demigod dan Wind Lightning Inheritance, kata Kaisar Cahaya Gelap. Hehe, dan bagaimana jika aku menang? Zhao Feng tertawa sambil menekankan, bagaimana jika? Tiga kaisar berhenti. Mereka tidak berpikir bahwa Zhao Feng masih memiliki kemungkinan menang dengan membatasi dirinya begitu banyak. Bagaimana kalau, jika saya menang, Anda memberi saya teknik 10.000 petir 5 elemen? Bab 684 Clash of Lightning 2. Teknik 5 elemen 10.000 petir. Jangan pikirkan itu, bocah. Petik 2. Teknik itu adalah teknik teratas sekte kami, dan teknik ilahi tertua dari petir di Samudra Chang. Tiga kaisar memiliki reaksi keras. Permintaan Zhao Feng konyol dan hampir membuat mereka mengaum dengan marah. Zhao Feng, Anda tidak memiliki tubuh spiritual petir yang unik, sehingga teknik 10.000 petir 5 elemen bahkan tidak akan banyak berguna bagi Anda, wanita di petir multi warna tersenyum. Zhao Feng tahu hal itu juga. Bahkan Kaisar Petir Angin tidak dapat menumbuhkan teknik 10.000 petir 5 elemen elemental ketika ia berada di sekte petir 10.000. Itulah sebabnya ia harus menempuh jalan lain dan akhirnya memahami Dao Petir Angin. Namun, Zhao Feng tahu satu hal dengan pasti, fondasi 5 elemen elemental 10.000 petir lebih baik daripada fondasi Wind Lightning Inheritance. Satu-satunya masalah adalah bahwa teknik 5 elemen 10.000 petir memiliki persyaratan terlalu tinggi pada tipe tubuh. Biasanya, hanya ada satu jenius yang cocok setiap 10.000 tahun. Namun, begitu seseorang yang memiliki tubuh spiritual petir yang unik datang dan mampu menumbuhkan teknik 10.000 petir 5 elemen, kekuatan mereka akan meningkat secara dramatis, dan mereka akan mampu melawan semua teknik petir. Lei Zhen telah menembus ke tahap Great Origin Core Realm tahap akhir, dan aura lightning yang memancar darinya bahkan lebih kuat. Dalam hal penggunaan praktis, Wind Lightning Inheritance melampaui teknik 5 elemen 10.000 petir. Itu dan kepala demigod akan menjadi taruhanku, kata Zhao Feng. Semua orang mengerti, ini adalah alasan yang berbenturan. Karena Zhao Feng harus menyerahkan warisan petir angin dan kepala demigod jika dia kalah, maka 10.000 petir sekte perlu menempatkan taruhan dengan nilai yang sama, dan Zhao Feng langsung meminta teknik 5 elemen 10.000 petir, dasar dari 10.000 petir sekte. Fondasi Wind Winning Inheritance saya tidak cukup kuat. Jika saya bisa mendapatkan teknik 5 elemen 10.000 petir, itu dan kepala demigod dapat mendorongnya ke tingkat lain, Zhao Feng punya rencananya. Meskipun Wind Lightning Inheritance kuat, masih ada perbedaan antara itu dan Purple Saint Inheritance, teknik 10.000 petir 5 elemen, dan beberapa teknik lain dari Dewa Suci. Warisan petir angin hanya akan memungkinkan Zhao Feng mencapai tingkat puncak kaisar, dan dia mungkin hampir tidak bisa menyentuh level alam cahaya mistik, sedangkan warisan Saint Ungu dan teknik 10.000 petir 5 elemen elemental dapat dibudidayakan sampai ke tingkat level setengah dewa dan bahkan menyentuh alam ilahi surgawi. Jika kita tidak menyetujui taruhannya, maka bocah itu tidak akan bertarung. Tiga kaisar dari 10.000 petir sekte mulai berdiskusi. Secara keseluruhan, Wind Lightning Inheritance dan kepala demigod sudah cukup untuk dipertaruhkan terhadap teknik 5 elemen 10.000 petir. Lagi pula, warisan petir angin menciptakan kaisar tercepat, dan bahkan teknik 5.000 petir 5 elemen tidak secepat seperti itu, sementara kepala demigod cukup berharga bagi 10.000 petir sekte. Oke, kita setuju, Kaisar Petir Gelap menganggukkan kepalanya dengan serius. Untuk memastikan Zhao Feng tidak memainkan trik, Kaisar Gelap Cahaya meminta beberapa kaisar untuk menjadi saksi. Kepala demigod dan Wind Lightning Inheritance pada dasarnya ada di tangan mereka. Zhao Feng hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Beberapa saat kemudian, di panggung Raja Sejati dari puncak spiritual utama, Zhao Feng dan Lei Zhen berdiri dan saling berhadapan. Beberapa kaisar netral adalah hakim. Ada puluhan raja dan kaisar yang menyaksikan pertempuran ini, yang telah menjadi pusat perhatian bagi seluruh tanah suci bela diri sejati. Zhao Feng, menurut taruhan, Anda harus menggunakan Wind Lightning Inheritance untuk menang. Jika Anda menggunakan metode lain seperti garis keturunan mata Anda kalah, kata seorang hakim tingkat kaisar. Dimengerti, Zhao Feng mengangguk. Jika mereka tidak membatasi dia, niat matanya saja bisa mengalahkan Lei Zhen. Tiga kaisar dari 10,000 Lightning Sekte jelas melihat bahwa jiwa Zhao Feng setidaknya pada tingkat yang sama dengan seorang raja. Zhao Feng, warisan petir angin Anda tidak berguna melawan saya, Lei Zhen menjilat bibirnya.
Mereka telah bertarung singkat di Demigod Forgotten Garden. Zhao Feng telah menggunakan King Intense setengah langkahnya dan masih sedikit dirugikan meskipun Lei Zhen tidak menggunakan semua kekuatannya. Kita akan lihat, Zhao Feng tetap tanpa emosi. Mulai, begitu kata-kata itu terdengar, dua sosok bergerak pada waktu yang hampir bersamaan. Suara mendesing, sosok merah tua dan 5 warna berwarna melaju di sekitar True King Stage. Kecepatan mereka telah mencapai puncaknya. Orang-orang yang mengolah Dao of Lightning semuanya berspesialisasi dalam kecepatan, dan hampir tidak ada seorang pun di bawah Void God Realm yang mampu melihat dengan jelas bagaimana keduanya bergerak. Kecepatan Zhao Feng masih sedikit lebih cepat, Divine Sense sekitar True King Stage bisa melihatnya dengan jelas. Warisan petir angin telah menggabungkan Dao angin dan Dao petir bersama-sama, sehingga memiliki kecepatan yang tak tertandingi. Bam! Zhao Feng melepaskan serangan pertama saat ia mengirim cakar angin petir berwarna merah dan ungu. Itu beberapa ratus meter lebarnya dan memancarkan aura kehancuran. Trik kecil, Lei Zhen tidak membuat tanda-tanda menghindar. Ukiran petir kuning cerah muncul di atasnya, membentuk baju zirah petir. Meretih, cakar petir angin menyebabkan beberapa ledakan saat mendarat di Lei Zhen. Armor petir kuning cerah retak sedikit. Hahaha, tidak ada gunanya, tubuh spiritual petir saya dan teknik 10.000 elemen 5 elemen saya melawan semua kilat di dunia. Lei Zhen berdiri diam, dan ia tidak terluka. Zhao Feng menyadari bahwa bagian dari kekuatan petir dalam serangannya diserap oleh Lei Zhen. Itu berarti, alih-alih melukai Lei Zhen, serangannya sangat mungkin meningkatkan kekuatan lawan. 10.000 petir guntur, Lei Zhen meraung saat dia merentangkan tangannya, dan sambaran petir multi warna turun dari langit, menyebabkan surga dan bumi berkedip. Ledakan, 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 ribuan baut ditembakkan ke arah Zhao Feng. Tubuh spiritual petir dapat memanggil begitu banyak petir. Seberapa kuat, beberapa murid dari Mystic True Secret Clan tercengang. Bagaimana mungkin orang di bawah Void God Realm berbenturan dengan ini? Wind Lightning 100 Cheng, tubuh Zhao Feng merilis bola petir yang cerah. Sua, sua, sua gelombang. Dalam sekejap, 100 sosok Zhao Feng menyebar melintasi panggung. 10.000 petir guntur kehilangan jejak tubuh sejati Zhao Feng. Meskipun 10.000 petir guntur adalah serangan jarak jauh dan hampir bisa mengancam raja ketika berkumpul bersama, 1 atau 2 petir tidak bisa membahayakan tubuh sejati Zhao Feng. Bam, 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 angka-angka di True King Stage dihancurkan, tetapi teknik seperti 10.000 petir guntur menggunakan banyak energi, sehingga tidak bisa digunakan terus-menerus. Sua, 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 10 sosok Zhao Feng tiba-tiba dibebankan ke Lei Zhen. Itu akan datang. Bibir Lei Zhen meringkuk. Tidak masalah apakah tubuh yang sebenarnya disembunyikan di antara 10 orang. Kalian semua akan tetap di sini. Sebuah cahaya melintas di mata Lei Zhen saat dia tiba-tiba mencengkeram pedang raksasa di punggungnya. Boom! Beberapa ribu busur petir mendarat di pedang raksasa dan membentuk kekuatan yang mengerikan. Teknik pedang memanggil petir. Apakah itu teknik pedang terlarang? Beberapa Void God Realm Kings di sekitar True King Stage berseru. Teknik pedang pemanggil petir tepat seperti yang disarankan namanya, itu memanggil kekuatan petir dari surga dan bumi yang tak terbatas, lalu memadatkannya ke pedang. Itu bisa melepaskan kekuatan hingga 10 kali lebih kuat dari kekuatannya sendiri. Teknik pedang ini sangat berbahaya, dan itu bisa berakibat hancurnya petir. Bam! Ledakan, ledakan, petir berkumpul di langit di atas panggung Raja Sejati, dan ada aura kehancuran saat semua kilat mengembun ke pedang. Kekuatan pedang itu sebanding dengan serangan habis-habisan seorang raja. Tidak, itu bahkan lebih kuat dari Kings normal. Kekuatan lightning tanpa batas membentuk badai yang langsung menutupi setengah dari True King Stage. Ledakan, ledakan, bam, segala sesuatu yang terlihat digantikan oleh kilatan cahaya yang cemerlang, dan beberapa murid yang menyaksikan tidak bisa lagi melihat atau mendengar apapun. Tubuh sejati Zhao Feng juga ditangkap olehnya. Sens ilahi dari beberapa kaisar jelas bisa melihat apa yang terjadi. Ke-10 sosok itu palsu, tapi tubuh sejati Zhao Feng menunggu di dekatnya. Bam! Suara mendesing. 10 sosok itu langsung dihancurkan, dan tubuh sejati Zhao Feng juga diselimuti oleh serangan itu. Beberapa Void God Realm Kings berseru. Zhao Feng terbunuh dengan mudah. Dia di udara, seru beberapa kaisar dengan ringan. Teknik terbang Lightning Wings. Sua,
Sebuah cahaya melamun dan buram lewat, dan tampaknya memiliki kemampuan untuk menembus ruang saat terbang ke udara. Bukan hanya Wind and Lightning lagi, sekarang juga melibatkan hukum space. Seorang pria berambut ungu dengan sayap yang terbuat dari angin dan petir di belakangnya melayang di atas Lei Zhen. Bagaimana ini mungkin? Lei Zhen berseru. Dia baru saja menyelesaikan serangannya, dan tubuhnya saat ini lemah. Selanjutnya, setelah kilat di langit diserap oleh pedang raksasa, ada cacat di sana, dan Zhao Feng telah muncul di sana dengan tepat. Petir angin penghancur Scarlet, sayap Zhao Feng berkibar, ledakan, gelombang mengamuk Wind Lightning berwarna merah kental menjadi pukulan dan mendarat di Lei Zhen. Peng, Lei Zhen menjerit saat dia dikirim terbang. Armor petirnya hancur, dan nyala api angin merah menyala di sekujur tubuhnya. Petir angin penghancur Scarlet berisi efek terbakar. Wah, Lei Zhen meludahkan seteguk darah, dan dia duduk di tanah saat Scarlet Destruction Wind Lightning mengamuk di sekujur tubuhnya. Tubuhnya sekarang terbakar hitam. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki tubuh spiritual petir dan mengolah teknik 10.000 petir 5 elemen, setiap setengah langkah raja lainnya akan dibakar menjadi debu. Petir angin penghancur Scarlet. Bocah itu benar-benar menumbuhkan petir angin penghancur Scarlet ke tingkat seperti itu. Dan dia berhasil menyelesaikan perselisihan antar elemen. Petik 2. Ekspresi 310.000 petir Sekte Kaisar berubah secara dramatis. Petir angin penghancuran Scarlet Zhao Feng tiba-tiba kuat itu jauh melampaui level ketika dia berada di Demigod Forgotten Garden. Mereka tidak tahu bahwa Zhao Feng telah mendapatkan Dragon Flaming Wine dan Lightning Cloud Wine dari gudang anggur Demigod. Selain itu, petir angin penghancur Scarlet dikendalikan dengan sempurna. Bahkan Wind Lightning Emperor tidak bisa melakukan itu ketika dia berada di tahap ini. Petir angin penghancur Scarlet saya telah melampaui Kaisar Petir Angin ketika dia berada di tingkat budidaya ini, senyum mengejek muncul di wajah Zhao Feng. Scarlet Destruction Wind Lightning miliknya memiliki aura realem mimpi kuno bergabung ke dalamnya, dan kekuatan Destruction menyala lebih dekat dengan esensi aslinya. Tidak hanya karena lebih stabil, tetapi juga lebih kuat. Kesalahan terbesar yang dibuat oleh 10.000 petir sekte adalah bahwa mereka mengukur Zhao Feng dengan standar Kaisar Petir Angin. Seperti yang dikatakan Zhao Feng, dia telah melampaui leluhur bela dirinya. Bab 685 Teknik Pertempuran Lightning Wings. Celepuk, Lei Zhen jatuh ke tanah, dan lapisan tipis angin merah menyala di sekujur tubuhnya. Serangan Zhao Feng telah melukainya. Sangat cepat. Petir angin penghancur Scarlet bocah itu telah melebihi Kaisar Petir Angin ketika dia berada di tingkat ini. Diskusi pecah di dekat tahap Raja Sejati. Para Raja dan Kaisar tertegun. Zhao Feng telah melampaui leluhur bela dirinya. Kaisar Petir Angin melampaui 10.000 petir sekte dan menjadi Kaisar tercepat, dan sekarang, penguasaan Zhao Petir Angin Petir telah melampaui Kaisar Petir Angin ketika dia berada di tingkat yang sama. Kami telah meremehkan bocah ini. Ekspresi Kaisar dan petir gelap petir yang serius. Pertama, penguasaan Zhao Feng tentang Scarlet Destruction Wind Lightning telah melampaui harapan mereka. Biasanya, seseorang di bawah Void God Realm hanya bisa memahami tepi petir angin penghancur Scarlet, tapi Zhao Feng sudah memahami lebih dari 50% dari itu. Kedua, Zhao Feng benar-benar berhasil menyelesaikan masalah elemen yang saling beradu. Tidak hanya Scarlet Destruction Wind Lightning-nya menjadi lebih stabil, dia juga memiliki kendali lebih besar terhadapnya. Seperti yang diharapkan dari Brother Zhao Feng, hanya dalam kurun waktu singkat 1 atau 2 bulan, kekuatannya telah meningkat begitu banyak. Zhao Yufei muncul dekat dengan tahap Raja Sejati. Pertempuran hari ini sedikit lebih lemah dari pertarungan antara Nan Gongsheng dan dia. Terakhir kali, kekuatan pertempuran Zhao Yufei dan Nan Gongsheng sepenuhnya mencapai tingkat Raja. Lei Zhen, kamu bukan lawanku bahkan jika aku tidak menggunakan mata darahku. Zhao Feng mengambang di udara, dan sayap angin dan petir di belakangnya sangat lincah. Mereka tampak seperti bulu asli. Sayap angin dan petirnya hampir realistis. Mata Zhao Feng mengamati Lei Zhen, dan juga Kaisar Cahaya Gelap dan teman-temannya. Aku, belum kehilangan. Lei Zhen meraung saat Water Lightning muncul di sekitar tubuhnya dan menyingkirkan Scarlet Destruction Wind Lightning. Alasan dia kehilangan barusan adalah karena kecepatan. Weng gelombang-gelombang. Momentum Lei Zhen mulai naik saat ia mengeluarkan aura Lightning kuno. Sosok kuno Lightning mulai terbentuk di belakang punggung Lei Zhen.
Sosok itu memegang palu dan memiliki mata yang bersinar. Auranya sepertinya berasal dari zaman kuno, dan ia membawa kekuatan lightning yang menghancurkan bersamanya. Bayangan roh petir. Dia memanggil bayangan roh petir. Bukankah dia takut dengan korbannya? Petik 2. Ekspresi para ahli Void God Realm yang berpengetahuan dekat True King Stage berubah secara dramatis ketika mereka melihat ini. Tepat ketika bayangan roh petir di belakang punggung Lei Zhen mulai membentuk dan mencapai kekuatan seorang raja. Wind Lightning Wings Slash. Kilatan cahaya tajam berkibar di udara dan meninggalkan Afterimage. Segera setelah itu, Sua, sosok Scarlet Destruction Wind Lightning tampaknya menerobos dimensi ruang saat melintas di Lei Zhen. RGGH. Lei Zhen berteriak dan jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, bayangan roh petir di belakangnya meredup dan menghilang. Tidak ada seorang pun di bawah Void God Realm yang mengerti apa yang terjadi. Hanya beberapa kaisar yang melihat kaki Lei Zhen. Celepuk, kaki Lei Zhen tiba-tiba terbelah dengan tubuhnya setelah dia mendarat di tanah. Yang aneh adalah bahwa, setelah kakinya terputus, tidak ada jejak darah dimanapun, dan Scarlet Destruction Wind Lightning membakar seluruh tubuhnya. Cepat, selamatkan Zener. Wanita dalam petir multiwarna berseru dan muncul di sebelah Lei Zhen bersama dengan dua kaisar lainnya dari Ten Thousand Lightning Sect. Di Tanah Suci, terluka tidak banyak masalah, tapi kerusakan yang Lei Zhen alami tidak normal. Petir angin penghancur Scarlet, berisi maksud penghancuran dalam petirnya yang membakar. Jika mereka tidak bereaksi tepat waktu, dia bisa menjadi cacat. Gelombang-gelombang. Zhao Feng menghela nafas, dan dia menggunakan teknik terbang petir sayap untuk meninggalkan tahap raja sejati jika dia terluka oleh tiga kaisar dalam kemarahan mereka. Momen barusan memang berbahaya. Jika bayangan roh petir berhasil dibentuk, Zhao Feng harus menghadapi ahli di tingkat raja, oleh karena itu, Zhao Feng tidak lagi menahan, dan dia segera menggunakan Wind Lightning Wings Slash-nya. The Wind Lightning Wings Slash adalah teknik pertempuran mendalam yang memanfaatkan Dao of Space. Dapat dikatakan bahwa teknik ini mengandung esensi inti dari Wind Lightning Inheritance, kecepatan absolut dan kekuatan absolut. Kekuatannya mampu mengancam para raja. Void God Realm Kings yang hadir agak waspada. Zhao Yufei dan Nan Gongsheng telah tiba satu demi satu. Saat yang terakhir tiba, dia melihat Zhao Feng menggunakan teknik pertempuran Wind Lightning Wings untuk mengiris kaki Lei Zhen. Jika dia menggunakan selas sayap petir sayap dan menyergap raja, itu akan memiliki peluang sukses yang tinggi, ekspresi Nan Gongsheng serius. Zhao Feng bahkan tidak menggunakan garis mata atau jiwanya dalam pertarungan ini. Hehe, apakah kalian bertiga kaisar punya sesuatu untuk dikatakan? Semua orang di sini melihat bahwa Zhao Feng menggunakan Wind Lightning Inheritance dan mengalahkan jenius nomor satu sekte Anda, Duan Mu King tertawa. Pada kenyataannya, dia agak ragu karena keahlian Zhao Feng dibatasi, dan dia hanya bisa menggunakan Wind Lightning Inheritance untuk mengalahkan Lei Zhen, yang tubuh dan tekniknya melawan semua halilintar. Ekspresi kaisar dan petir cahaya gelap tampak suram saat mereka berhasil menstabilkan cedera Lei Zhen. Zhao Feng memang memenangkan pertarungan ini. Tidak ada keraguan. Petik 2. Alasan mengapa Zhao Feng menang adalah karena kecepatan. Ini adalah keuntungan terbesar yang dimiliki warisan petir angin terhadap 10.000 petir sekte. Petik 2. Semua hakim kaisar yang netral mengangguk. Seperti itu, Zhao Feng mengambil teknik 10.000 petir 5 elemennya. Kaisar dan petir gelap petir tidak mau, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa, tidak ada keraguan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Teknik 10.000 petir 5 elemen, Zhao Feng mengambil teknik suci dari petir Dao dan memindai melalui itu dengan mata spiritual Tuhannya. Dengan kemampuan mata spiritual Tuhannya saat ini, dia bisa menyalin semua isinya hanya dengan melihatnya sekali. Salinan teknik 5 elemen 10.000 petir segera muncul dalam pikiran Zhao Feng. Salinan yang dia buat bukan hanya kata-kata di dalamnya, tetapi salinan lengkap dari buku itu sendiri. Zhao Feng, Anda tidak memiliki tubuh spiritual lightning diperlukan, sehingga teknik 10.000 petir 5 elemen tidak berguna bagi Anda, Kaisar Petir Gelap mendengus dingin. Meskipun mereka telah kehilangan teknik 5 elemen 10.000 petir untuk Zhao Feng, tiga kaisar membuat Zhao Feng bersumpah bahwa dia tidak akan menyebarkannya. Suara mendesing. Zhao Feng membakar salinan teknik 5 elemen 10.000 petir menjadi abu. Ketiga kaisar itu tertegun. Sepertinya Zhao Feng bahkan tidak membaca teknik 5 elemen 10.000 petir.
Bahkan Kaisar tidak bisa membacanya dengan begitu cepat, para ahli yang hadir bingung. Apakah Zhao Feng menghancurkan teknik 10.000 petir 5 elemen hanya untuk mempermalukan 10.000 petir sekte karena dia tahu dia tidak bisa mengolahnya? Bocah ini, ekspresi ketiga Kaisar terus berkedip. Zhao Feng tidak peduli dengan mereka. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan kembali ke tempatnya sendiri. Zhao Feng, kita akan menggunakan arai teleportasi zona spiritual untuk pergi sebulan. Kemudian, Duan Muking memperingatkan. Hati Zhao Feng melompat, dan dia segera setuju. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk menggunakan arai teleportasi zona spiritual sendirian. Bahkan Duan Muking perlu membayar harga tertentu untuk menggunakannya. Zhao Feng akan meninggalkan Tanah Suci bersama Duan Muking dan Zhao Yufei. Jika tuannya pergi, Zhao Feng tidak akan memiliki siapapun untuk diandalkan, jadi dia jelas tidak akan tinggal di sini. 10.000 petir sekte juga tahu itu, itulah sebabnya mereka datang. Sayangnya, rencana mereka tidak berhasil, dan mereka kehilangan bahkan lebih buruk daripada apa yang bisa mereka harapkan. Setelah kembali ke tempat dia tinggal, mata Zhao Feng mulai berkedip-kedip. Dia saat ini memiliki perlindungan Duan Muking, jadi dia tidak takut dengan pengejaran Kaisar Maut, tetapi begitu dia meninggalkan Tanah Suci dan berpisah dengan tuannya, dia mungkin menghadapi babak pengejaran yang baru. Gelombang-gelombang, Zhao Feng menghela nafas panjang dan menutup matanya. Dia mulai mengedarkan 10.000 teknik pemikiran ilahi di laut jiwanya dan terus menggerogoti Dit Inten. Maksud dari mata kematian telah melemah 60-70% sekarang, gumam Zhao Feng. Jika dia berhenti menggunakan kekuatan mata spiritual Tuhannya dan menyembunyikan auranya, maka penginderaan dari maksud mata kematian akan menjadi 1/10 dari kekuatan aslinya. Namun, Zhao Feng masih merasa seolah ini tidak cukup. Di masa lalu, itu hanya bawahan Kaisar Maut. Pada titik ini, Kaisar Maut sendiri akan datang, dan inderanya jelas lebih kuat dari penjaga maut. Petik 2. Zhao Feng merasa gelisah, dan dia menghabiskan setengah energinya untuk melemahkan niat. Terlepas dari itu, Zhao Feng menggunakan teknik 10.000 ilahi pikiran untuk menemukan beberapa metode khusus yang bisa menyembunyikan auranya. Dia juga terus berkultivasi, tetapi kemajuan memahami dewa kesengsaraan petir berlangsung lambat. Zhao Feng juga tidak bisa mengolah teknik 5 elemen 10.000 petir. Teknik 5 petir 10.000 elemen telah bergabung bersama metal, lightning unsur api, air, dan bumi. Tanpa badan spiritual petir yang unik, memang mustahil untuk mengolahnya. Alasan mengapa Zhao Feng menginginkannya adalah untuk mempelajari esensinya dan meningkatkan tingkat pemahamannya tentang petir kesusahan dewa. Setelah semua, teknik 5 elemen 10.000 petir mengandung maksud 10.000 jenis petir. 7 hari kemudian, Zhao Feng menghela nafas panjang. Dia telah mencapai hambatan dalam hal memahami petir kesusahan dewa. Dia memutuskan untuk tidak menggunakan Lightning Cloud Wind dan Dragon Flaming Wine yang tersisa. Pertama, penggunaan berkelanjutan akan mengurangi efeknya. Kedua, tidak stabil untuk tetap menggunakan produk luar. Berpikir tentang situasinya, Zhao Feng sejenak berhenti fokus pada Wind Lightning Inheritance. Ilusi Dewa Anggur, gelas kristal kecil berwarna ungu muncul di tangan Zhao Feng. Dia hanya memiliki setengah cangkir yang tersisa. Jiwanya lebih kuat dari para raja normal, dan dia telah membentuk Ai Inten. Bahkan jika dia tidak menggunakan Illusion God Wine, dia akan dapat memahami King Inten yang lengkap segera. Aku akan menyimpan bagian terakhir dari Illusion God Wine sampai setelah aku menjadi raja. Zhao Feng memiliki tujuan jangka panjangnya. Ilusi God Wine masih berguna bagi Kings, tetapi itu tidak efektif. Zhao Feng menyingkirkan Illusion God Wine. Sudah waktunya untuk pergi mencari alam mimpi kuno. Zhao Feng menutup matanya, dan kesadarannya memasuki jiwa lautnya dan masuk ke pusaran air di tengah danau. Detik berikutnya, Zhao Feng memasuki dimensi kuno, dan aura realem mimpi kuno turun. Tekanan di sini tak terhitung kali lebih kuat dari Demigod Forgotten Garden. Di Demigod Forgotten Garden, Kings bisa terbang, tetapi yang bisa mereka lakukan di sini adalah berjalan-jalan. Kali ini, Zhao Feng mampu menahan lebih banyak tekanan. Zhao Feng mengambil langkah demi langkah. Meskipun tekanannya kuat, dia merasa itu lebih tertahankan dibandingkan sebelumnya. Dia akhirnya memiliki kemampuan untuk benar-benar bergerak di alam mimpi kuno.